Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa palsu? Di luar mungkin kamu ngerasa kamu punya branding yang likable dan positif, tapi sebenarnya kamu punya banyak rahasia, dendam, kegalauan, dan sejuta sisi gelap lainnya. Tenang aja, sebenarnya banyak banget orang, bahkan sebetulnya mungkin semua orang pernah ngerasa kayak gitu. Tapi kalau kamu mendapati diri kamu termasuk orang yang punya dua wajah berbeda di saat sendirian dan bersama teman-teman, mungkin kamu bakal nanya, diri gue yang sebenarnya itu siapa sih? Yang mana sih? Kalau kamu penasaran dengan hal ini, stay tune untuk dapat insight dan juga tips menghadapinya ya. Video ini bakal cukup serius, jadi kalau bisa kamu tonton di situasi yang cukup nyaman buat kamu. Oke? Sebenarnya kenapa sih kita bisa punya dua sisi? Sederhananya gini, karena pada dasarnya kita punya pola tingkah laku yang nggak bisa ditoleransi oleh orang lain. Aslinya kita semua sama kok. Kita punya pikiran negatif, kita punya keraguan dalam hati, dan sejuta sisi gelap lainnya. Tapi pola yang kayak gini akhirnya terpendam secara private. Kenapa ya? Karena kita perlu buat ngobrol aja gitu sama manusia lainnya. Plato tuh pernah ngasih gambaran bahwa manusia tuh cuma pakai topeng untuk networking secara sosial lewat sebuah kisah. Jadi ceritanya gini, ada seorang penggembala namanya Gyges. Dia melayani seorang raja, dan suatu saat dia tuh menemukan sebuah cincin emas ketika dia lagi menggembala. Sebulan kemudian, saat dia menghadap raja, dia tiba-tiba sadar kalau ternyata setiap kali dia putar cincin di jarinya itu, dia menghilang. Orang-orang di sekitarnya nggak bisa ngeliat keberadaannya. Ini kayak semacam cincin yang ada di Lord of the Ring gitu loh. Nah, Gyges menemukan kekuatan untuk nggak kelihatan ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, kayak menghasut ratu untuk bunuh raja dan lain-lain. Kata Plato, kalau cincin emas ini ada dua, dan satu kita kasih ke orang yang baik, dan satu lagi kita kasih ke orang yang nggak baik, maka sebenarnya mereka berdua akan sama-sama melakukan hal yang tidak baik. Ketika kita bisa berbuat semau kita tanpa konsekuensi sosial, kita akan melakukan hal itu walaupun itu nggak pantas gitu. Dan basically ini adalah dasar dari banyak banget kisah fiksi. Mungkin kamu pernah ngeliat kayak cincin yang di Lord of the Ring, atau jubahnya Harry Potter, atau bahkan topi batunya Nobita gitu dari Doraemon. Semuanya dilakukan untuk hal yang sama. Ketika kita nggak ada konsekuensi sosial, ketika kita melakukan hal-hal kejahatan, sangat mungkin orang tuh tertarik buat melakukan hal-hal yang selama ini mereka pikir di kepala mereka doang, tapi mereka nggak berani lakuin. Intinya, menurut Plato, menjadi benar atau menjadi baik itu bukanlah keinginan yang mendasar, melainkan hanya sesuatu yang harus kamu lakukan karena kamu nggak bisa seenaknya aja gitu berbuat hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Jadi ya, nggak ada orang yang bisa beneran benar, dan semua keburukan yang ada dalam diri kamu sebenarnya ada sesuatu yang alami banget. Sesuatu yang sangat manusiawi. Tapi itu bukan artinya manusia itu terlahir sebagai makhluk yang buruk secara alami. Tokoh psikologi Carl Jung pernah bilang bahwa kepribadian kita pasti punya unsur berpasang-pasangan. Nah, kalau menurutnya, sisi-sisi yang buruk, yang tidak benar dalam diri kamu adalah elemen dari the shadow self. Shadow atau bayangan gitu, ini adalah konsep yang mendeskripsikan aspek-aspek dari diri kamu yang nggak pingin kamu akuin dan akhirnya kamu pendam. Siapapun kita semua memiliki bagian dari diri kita yang kita nggak suka. Atau mungkin yang nggak disukain sama orang lain juga. Menurutnya, kumpulan dari bagian-bagian yang kita pendam atau kita nggak akuin ini berubah menjadi shadow self, alias diri bayangan. Tapi menurut dia, yang jadi masalah adalah kamu bisa aja tanpa sadar nggak ngakuin sisi buruk itu. Menurut teorinya, kamu cenderung untuk menjaga jarak antara diri kamu secara psikologis dari perilaku, emosi, dan juga pikiran yang menurut kamu buruk. Jadi kayak bukannya kamu menghadapi si hal yang menurut kamu buruk itu, kamu malah terbawa untuk mikir kalau, sebenarnya nggak ada kok, sisi buruk itu nggak ada kok dalam diriku. Aspek-aspek shadow ini bisa berupa keinginan agresif, mental image yang tabu, pengalaman memalukan, keinginan yang tidak bermoral, ketakutan, keinginan yang irasional, bahkan juga keinginan seksual. Intinya, hal yang kamu punya tapi sering nggak kamu akuin kalau kamu punya, karena kamu nggak pengen orang lain tahu bahwa kamu punya sisi itu dalam diri kamu. Oke, sekarang kamu udah kebayangkan kalau bahwa sisi gelap itu emang biasa ada di manusia. Dan percaya deh, nggak cuma kamu. Semua orang punya sisi gelap ini. Ya mungkin beda-beda. Beda skalanya, beda tingkat ketakutannya, beda tingkat kegelapannya gitu. Tapi semua orang punya. Nah, tapi ada satu hal yang penting. Kalau kamu mau terus berkembang sebagai individu, ada baiknya kamu mencoba untuk melihat aspek-aspek ini sebagai sesuatu yang alami di setiap orang. Di lain sisi, sadari juga kalau kamu punya kapabilitas untuk mengatasi hal-hal ini dengan mengakui keberadaan mereka. Walaupun memang sulit sih rasanya. Tapi ya biar kamu bisa lebih leluasa mengembangkan diri kamu ke arah yang baik. Mungkin gini, analoginya adalah gini. Kamu selama ini menyensor sebagian diri kamu. Kamu berusaha supaya bagian diri kamu yang itu tuh nggak kelihatan sama siapapun. Itu kayak kamu butuh selalu bawa tameng baja.
Kemana-mana kamu bawa tameng baja itu buat nutupin dia. Dan kamu tuh mikir bahwa tameng baja itu bisa ngelindungin diri kamu dari dunia. Padahal mungkin aja sebenarnya si tameng itu justru ngeberatin diri kamu untuk bisa terbang. Kenapa ya? Karena berat aja gitu kan. Ketika kamu bisa menerima dan mengakui sisi-sisi gelap yang ada di dalam diri kamu bisa ngelepas tameng yang selama ini menutupi diri kamu, dan alhasil, kamu bisa mengarahkan energi kamu untuk hal-hal yang kamu inginkan. Misalnya tadi, buat terbang, buat lari, sesuatu yang susah banget kamu lakuin. Kalau kamu terlalu fokus buat bawa tameng baja itu kemana-mana. Tapi memang, mungkin ada sisi gelap dalam diri itu seringkali menimbulkan kecemasan dalam diri kamu. Walaupun kamu tahu nih, kalau ternyata lebih baik untuk mengakui dan bersabar dengan sisi gelap ini, mungkin tetap aja rasanya nggak pengen banget sisi gelap tersebut bocor ke orang lain. Ingat gak sih perasaannya kayak, kamu lagi ngobrol sama seseorang yang nge-trigger salah satu, tadi tuh hal-hal yang sempat disebutin, mungkin dia nge-trigger kemarahan kamu, dan kamu terasa pengen ngapain dia gitu. Atau dia nge-trigger sebuah keinginan seksual kamu, yang rasanya kamu pengen ngomong apa gitu ke dia. Terus kamu jadi nggak bisa fokus aja gitu ngomong sama orang itu. Kenapa? Karena kamu fokus buat memastikan sisi gelap kamu tuh nggak keluar. Kata-kata itu tuh nggak keluar. Capek nggak sih? Nah, kali ini 1% bakal meminta kamu melakukan sesuatu yang udah kamu hindari sepanjang hidup kamu. Coba deh ngobrol sama sisi gelap kamu. Kenapa? Karena terkadang sisi gelap kita itu nggak segelap yang kita bayangkan. Tapi karena kita takut banget sama dia, kita denial bahwa dia ada, kita jadi beneran jaga jarak dan merasa asing sama sisi gelap kita masing-masing. Dan apa coba yang terjadi ketika kita merasa asing akan suatu hal? Secara alami, kita bakal takut sama hal tersebut. Hal ini udah pernah beberapa kali juga kita bahas di video-video sebelumnya, bahwa manusia selalu merasa takut dan tidak nyaman terhadap sesuatu yang asing, dan cenderung merasa nyaman dan aman ketika berhadapan dengan sesuatu yang familiar. Makanya, kalau kamu justru berusaha mengunci sisi gelap kamu di sebuah sudut di otak kamu dan berusaha untuk tidak mendekatinya, kamu justru mengasingkan dia. Dan semakin dia rasanya asing buat kamu akan semakin takut sama dia. Coba deh beraniin diri kamu buat menemuinya. Coba dengar apa yang sebetulnya dia ingin lakukan. Karena mungkin aja bahwa hal-hal yang selama ini kamu takutkan dari sisi gelap kamu tuh berawal dari ketakutan, kemarahan, dan kesedihan yang selama ini kamu timbun aja. Ketakutan siapa ya? Ketakutan kamu juga. Kemarahan siapa ya? Kemarahan kamu juga. Kesedihan siapa? Kesedihan kamu juga. Keinginan siapa ya? Keinginan kamu juga gitu. Ketika kamu membayangkan hal-hal jahat yang mungkin aja terjadi ketika sisi gelap kamu lepas kontrol, biasanya dasarnya tadi emosi-emosi negatif kamu sendiri yang kamu tumpuk bersama sisi gelap kamu itu. Dan selama kamu tidak memproses itu semua, maka sisi gelap kamu makin lama akan semakin menakutkan. Dan kamu akan semakin mengasingkan dia. Dan apa tadi yang terjadi ketika kamu mengasingkan dia? Kamu akan makin takut sama dia. Apa yang terjadi ketika kamu makin takut sama dia? Kamu akan selalu takut suatu saat dia lepas kontrol. Jadi hidup kamu tuh makin gak nyaman. Kamu bakal sering banget overthinking. Kamu bakal sering banget tidak menggunakan fokus kamu ke hal-hal yang harus kamu lakukan, tapi justru mengontrol diri kamu supaya hal-hal yang kamu takutkan terjadi itu gak keluar. Ya kan? Nah, jadi kita mulai yuk ngobrol sama sisi gelap kita masing-masing. Berani nggak untuk mencoba menghadapi dan berdialog dengan sisi gelap kamu? Berani? Oke. Kamu nggak harus langsung berani sekarang kok. It's okay. Kayak tadi sudah sempat dibilang, tiap orang punya sisi gelap yang ukurannya berbeda-beda, skalanya berbeda-beda. Tenang aja, kalau kamu nggak berani melakukannya sendirian, 1% menyediakan layanan mentoring yang bisa menjadi sarana buat kamu untuk berdialog dan mencoba berdamai dengan sisi gelap kamu tanpa harus takut. Takut kalau hal ini bocor ke orang terdekat kamu. Mentoring adalah layanan konsultasi one-on-one bersama mentor 1%. Kamu bisa dibimbing untuk menerima bahwa manusia pasti punya sisi gelap. Dan emang sewajarnya punya sisi lainnya yang disajikan ke publik. Kamu juga bakal dibimbing buat melakukan self-talk kalau kamu emang nggak tahu gimana cara ngobrol sama diri kamu sendiri, termasuk sama sisi gelap kamu. Di sini, kamu nggak hanya konsultasi, tapi kamu juga akan dapat interpretasi hasil psikologi, worksheet, dan juga sesi follow-up. Nah, sekian dulu video hari ini soal sisi gelap dalam diri. Akhir kata, semoga berkat video ini kamu bisa jadi lebih mengerti dan mulai membuka dialog dengan bagian dari diri kamu yang terdalam. Kalau kamu nggak berani buat mulainya, it's okay, daftar aja ke mentoring 1%, dan kita bakal temenin kamu buat ngejalanin prosesnya. Gimana cara daftarnya? Cek aja deskripsi video ya. Rizky di 1%, pamit dulu ya. Bye.